Kita cukup kaget sekali roadmap pendidikan nasional 2020 sampai 2035 sudah tidak ada lagi agama. Sampai akhirnya dua ormas besar di Indonesia, Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia Pusat, bertanya langsung kepada Mendikbud Pak Nadiem Makarim, apakah dengan roadmap pendidikan nasional 2020 sampai 2035, artinya 15 tahun ke depan, ingin menjadikan generasi Indonesia menjadi generasi ateis, komunis? Tidak ada jawaban. Tapi akhirnya ujung-ujungnya muncullah sebuah peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021. Jadi standar pendidikan nasional sudah tidak ada lagi, yaitu mata pelajaran Pancasila dan bahasa Indonesia. Sudah dihapus. Bahkan Dirjen Kemendikbud mengeluarkan Kamus Sejarah Indonesia. Jadi sekarang Kamus Sejarah Indonesia tidak ada lagi tokoh-tokoh Islam seperti Muhammad Natsir, pencetus NKRI, itu sudah tidak ada lagi. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sudah tidak ada lagi. Kiai Haji Wahid Hasyim dari Nahdlatul Ulama sudah tidak ada lagi. Kiai Haji Mudzakkir dari Muhammadiyah tidak ada lagi. Kiai Haji Agus Salim dari Serikat Islam sudah dihapus. Bahkan Buya Hamka sudah tidak ada lagi. Jadi yang dimunculkan Kamus Sejarah baru di Indonesia, yang dimunculkan oleh Dirjen Kemendikbud, ini justru DNID, tokoh-tokoh PKI dan beberapa tokoh-tokoh PKI yang lain. Inilah Kamus Sejarah Indonesia yang baru. Ini sangat membahayakan. Bahkan bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, pakar-pakar seperti Profesor Salim Said, Guru Besar Ilmu Politik dan Ilmu Militer Universitas Indonesia, beliau memberikan statement di media. Jadi sekarang ini kader-kader komunis yang duduk di DPR RI, yang jumlahnya kurang lebih 200 lebih, sementara politisi Islam cuma 179. Nah, itu menurut Profesor Salim Said, mereka sekarang balas dendam dengan menggunakan kekuasaan, balas dendam terhadap kaum muslimin, Islam dan ulama. Kira-kira terasa enggak itu? Terasa sekali. Bahkan Profesor Nazaruddin Samsudin, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia, tidak menutup kemungkinan Indonesia akan jadi Singapura kedua kalau umat Islam tidak bangkit. Bahkan mantan Ketua Penasihat KPK, yaitu Bapak Dr. Abdullah Ehamahua, beliau menyampaikan, minta kepada ormas-ormas Islam di Indonesia untuk siaga satu. Siaga satu. Kenapa kok siaga satu? Tinggal tunggu giliran untuk dihabisi. Pertama HTI sudah, kedua FPI. Nah sekarang targetnya Muhammadiyah. Habis itu Majelis Ulama. Bahkan di DPR RI penghapusan, artinya pembubaran Majelis Ulama sangat masif sekali, terutama kader-kader komunis yang ada di DPR RI. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh rahimakumullah. Problematika umat kontemporer, terlebih ketika kita mencoba untuk melihat potret Indonesia kekinian. Saat Indonesia berubah kiblat ke Cina, ada dampak, ada implikasi Polisos Hankam. Itu yang disampaikan oleh Staf Panglima TNI, yaitu Bapak Mayor Jenderal Aditya Warmantoha di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh rahimakumullah. Saat kita melihat Indonesia sekarang ini dalam posisi dilematis, saat bahkan ada sebuah nota diplomatik dengan kode referensi Beijing 1448. Di dalamnya isinya Kementerian Luar Negeri Cina dan Kementerian Luar Negeri Amerika sepakat untuk melakukan akselerasi, yaitu percepatan untuk menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara sekuler. Dan ini kebalikan dari apa yang ada di Turki. Kalau di Turki dalam waktu 50 tahun berubah
dari sekuler ekstrim menjadi Islami yang digerakkan oleh Presiden Turki Tayyip Erdogan. Bahkan beberapa tokoh-tokoh nasional dari Indonesia, salah satu di antaranya Profesor Didin Hafidudin, Rektor Ibnu Khaldun Bogor, terbang ke Istanbul, Turki, mencoba untuk bertanya langsung kepada Presiden Turki Tayyip Erdogan, apa kiat rahasia untuk merubah Turki dari sekuler ekstrim menjadi Islami. Ternyata ada tiga yang digerakkan oleh Presiden Turki Tayyip Erdogan. Yang pertama, gerakan sholat subuh berjamaah. Kemudian yang kedua, gerakan zakat, infak, dan sedekah. Kemudian yang ketiga, yaitu menyambung silaturahim, membangun silaturahim antara umara dan ulama, antara ormas-ormas Islam, tokoh-tokoh Islam, aktivis-aktivis Islam. Sehingga dalam waktu 50 tahun Turki berubah dari sekuler ekstrim menjadi Islami. Bahkan Turki sangat disegani di seluruh dunia sekarang ini. Beda dari Turki yang dulu. Tapi ketika kita melihat potret Indonesia kekinian, ini kebalikan dari Turki. Dari Islami akan dijadikan menjadi sekuler. Sehingga akhirnya kita bisa melihat perubahan ini tahap demi tahap, terstruktur, sistematis, dan masif. Saat Profesor Yudian Wahyudi diangkat menjadi Ketua Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila, dari situlah start awal. Keluarlah sebuah statement, agama musuh terbesar Pancasila. Kalau dulu di Indonesia itu komunisme itu musuh terbesar Pancasila. Tapi sekarang agama itu musuh terbesar Pancasila. Bahkan kalau dulu kita lihat musuh terbesar Pancasila itu adalah PKI dan penista agama. Tapi sekarang yang kita saksikan justru penista agama dilindungi oleh negara dan digaji oleh negara. Sebagaimana yang kita saksikan mulai dari Ade Armando, Abu Janda, Denny Sirgar, dan beberapa yang lain. Bahkan Majelis Ulama Indonesia Pusat berkirim surat ke Bareskrim Mabes Polri untuk menangkap Ade Armando. Karena apa? Dia dengan terang-terangan melecehkan Allah, melecehkan Rasulullah, melecehkan Al-Quran, melecehkan Islam, melecehkan ulama. Itu sudah berapa tahun sampai sekarang tidak digubris gitu. Bahkan Ade Armando sampai sekarang dilindungi oleh negara, digaji oleh negara. Nah inilah yang terjadi, belum lagi yang lain-lain. Inilah realitas yang ada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan statement terakhir Profesor Yudian Wahyudi sebagai Ketua Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila, dia minta kepada seluruh umat Islam se-Indonesia untuk bergeser dari ketaatan pada kitab suci menjadi ketaatan kepada konstitusi. Artinya apa? Umat Islam di Indonesia ini diminta untuk mencampakkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi taat kepada konstitusi ciptaan manusia. Itulah statement yang terakhir dari Profesor Yudian Wahyudi sebagai Ketua Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi benar-benar gerakan peminggiran agama sangat terstruktur, sistematis, dan masif.